Pemirsa, wajah ibu kota saat libur perayaan Natal tahun ini terlihat lengang dan kondusif. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan Natal di tengah pandemi COVID-19 membuat sebagian umat Kristiani memilih ibadah di rumah saja. Sabtu pagi, jalan protokol ibu kota terlihat lengang. Kawasan Sudirman Tamrin yang biasanya selalu ramai pada akhir pekan, kini juga terlihat sepi. Tidak banyak orang yang bersepeda dan berjalan kaki di kawasan ini. Hal ini dipengaruhi oleh perayaan Natal di tengah pandemi yang membuat warga merayakan dari rumah saja dan tidak beribadah ke gereja. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengeluarkan larangan untuk berkegiatan yang menimbulkan kerumunan. Diprediksi wajah ibu kota yang sepi masih akan terasa hingga waktu pergantian tahun. 25 calon penumpang kereta api di stasiun Purwokerto, Jawa Tengah gagal berangkat setelah hasil tes antigen tunjukkan positif COVID-19. Sementara 100 calon penumpang yang menjalani rapid test antigen di Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan positif. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto, Jawa Tengah mewajibkan calon penumpang untuk membawa hasil rapid test antigen bagi penumpang kereta api jarak jauh. Untuk itu, layanan rapid test antigen di stasiun Purwokerto juga telah disediakan. Dari 280 orang yang mengajukan pembuatan rapid test antigen di stasiun, 25 orang diantaranya dinyatakan reaktif. Selanjutnya, mereka tidak boleh naik kereta dan langsung dilakukan jadwal ulang keberangkatan kereta atau jika memungkinkan dikembalikan uangnya. Jadi yang menyelenggarakan PTRN. Mulai kapan sih Pak antigen ini Pak? Kemarin sudah 3 hari ini, hari ketiga ini. Kemarin sudah ada laporan Pak? Kemarin 280-an yang positif, yang reaktif 25. Itu nggak boleh naik Pak? Nggak boleh naik, langsung ada rescheduling atau kalau memungkinkan kembalikan. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, selama 2 hari libur Natal, terdapat 100 calon penumpang yang dinyatakan positif COVID-19. Nah, di 2 hari ini kami juga sudah memberikan mengantisipasi di jauh-jauh hari puncak arus mudik ini tanggal 23 dan 24. Artinya alhamdulillah kita sudah mempersiapkan dengan baik semua fasilitas, infrastruktur, pelayanan, dan seluruh staf personil 100% kita siagakan untuk melayani dan mengurai antrian kerumunan yang memang cukup padat di 2 hari ini. Para calon penumpang yang dinyatakan positif usai rapid test antigen dilarang untuk melakukan perjalanan dan harus menjalani isolasi mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya agar tidak menimbulkan klaster baru dalam liburan akhir tahun. Sejumlah tempat wisata di ibu kota melakukan penutupan sementara saat libur Natal dan Tahun Baru 2021. Menekan angka sebaran virus corona, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup beberapa destinasi wisata. Mulai dari Jumat 25 Desember dan 31 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021. Berikut daftar tempat wisata dan ruang terbuka di Jakarta yang ditutup saat Natal dan Tahun Baru. Seperti di Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah. Beberapa museum, beberapa wisata di Kepulauan Seribu, dan beberapa wisata edukasi. Pemprov DKI Jakarta mengimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan libur tersebut dengan kegiatan di rumah saja, misalnya mengikuti tur virtual, festival seni budaya virtual, hingga berkegiatan dengan keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita lihat bagaimana suasana di kawasan Ancol, Jakarta. Ada rekan kami Ririn Oktaviani di sana. Kita lihat sepertinya cukup ramai pengunjung di sana, Ririn. Apakah pengunjung ini sudah melewati tes kesehatan untuk masuk ke kawasan Ancol, Ririn? Dan
dan juga Lofi, kawasan wisata Pantai Ancol masih menjadi primadona wisata bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya untuk dapat berwisata aman dan juga nyaman di tengah masa pandemi COVID-19. Sejak pagi tadi kami mantau bahwa pengunjung ramai-ramai mengunjungi wisata Pantai Ancol ini. Dari data yang kami dapatkan hingga pukul 11 tadi terdapat 6.000 jumlah pengunjung yang telah memasuki wisata Pantai Ancol ini. Jumlah ini masih sesuai dengan peraturan, yakni kurang dari 50% jumlah total dari keseluruhan wisata yang dapat berkunjung ke wisata Pantai Ancol ini. Banyak hal yang dapat dilakukan berwisata aman dan juga nyaman di kawasan wisata Pantai Ancol ini. Di antaranya adalah berolahraga jogging maupun bersepeda di sepanjang tepi Pantai Ancol ini, atau juga dapat bermain air di Pantai Ancol, atau keluarga juga dapat menikmati pemandangan di wisata Pantai Ancol ini dengan menggelar tikar di sepanjang bibir Pantai Ancol ini. Meski begitu, pengelola juga terus menghimbau kepada pengunjung untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan, baik dengan pengeras suara maupun sidak di beberapa lokasi di wisata Pantai Ancol ini. Meski begitu, juga pengunjung memiliki cara sendiri untuk dapat berwisata aman dan nyaman bersama dengan keluarga, diantaranya yakni membawa makanan dari rumah sendiri, kemudian juga membawa peralatan wisata dari rumah, diantaranya yakni membawa sepeda ataupun tikar dari rumah yang dapat dipastikan aman dan juga higienis. Dalam rangka untuk dapat menekan angka penyebaran COVID-19, Ancol juga melaksanakan pembatasan jam operasional. Hal tersebut, pengumuman tersebut juga telah ditempelkan di beberapa titik lokasi untuk dapat memberitahukan kepada para pengunjung. Di antaranya yakni hari ini dan juga esok, Ancol hanya buka dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam. Sementara pada tanggal 28 hingga tanggal 30, Ancol buka dari 6 pagi hingga pukul 8 malam. Sementara pada tanggal 31 hingga 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2021, Ancol dilakukan penutupan guna menekan adanya kerumunan dan penyebaran COVID-19. Fandi dan juga Lofi. Baik, Ancol masih ramai, masih menjadi favorit warga ibu kota. Terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari kawasan wisata Ancol. Pedagang kaki lima mengamuk saat terjaring razia protokol kesehatan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.